Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Jumat 10 Juni 2022. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, hari ini saya ajak Anda merenungkan tema Jadilah Sempurna. Saudara dan saudariku, mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita tandai diri kita dengan tanda keselamatan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Injil suci menurut Matius bab 5 ayat 27 sampai 32. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Kalian telah mendengar sabda jangan berzina. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang wanita dengan menginginkannya, dia sudah berbuat zina di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan dikau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada tubuhmu seutuhnya dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tangan kananmu menyesatkan dikau, penggalah dan buanglah. Karena lebih baik bagimu satu anggota badanmu binasa daripada dengan badanmu seutuhnya masuk neraka." Telah disabdakan juga, barang siapa menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, dia membuat istrinya berzina. Dan barang siapa kawin dengan wanita yang diceraikan, dia pun berbuat zina. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa yang dimaksudkan Yesus ketika dia mengatakan, "Cungkilah matamu, potonglah tanganmu, buanglah," jika itu membawamu ke dalam dosa? Apakah Yesus melebih-lebihkan di sini? Yesus, dia menggunakan bahasa yang tegas, bahasa yang keras bahkan untuk telinga para pendengarnya, untuk mendesak para muridnya, semua orang yang mendengarnya, agar lebih memilih kehidupan. Kehidupan di sini berarti kehidupan abadi yang penuh sukacita dan kegembiraan, sukacita kegembiraan bersama Tuhan, daripada kematian. Apa itu kematian? Pemisahan total dari komunitas cinta, kedamaian, sukacita, dan persahabatan dengan Tuhan. Yesus mengingatkan untuk lebih memilih kehidupan daripada kematian. Yesus menetapkan di hadapan murid-muridnya satu tujuan dalam hidup yang bernilai pengorbanan apapun. Dan tujuan itu adalah agar supaya ada kesesuaian antara kehendak manusia, kehendak kita, dan kehendak Tuhan. Dan apa yang Dia inginkan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan kita bersama Dia. Sama seperti seorang dokter mungkin mengangkat beberapa bagian tubuh yang sakit untuk mempertahankan kehidupan seluruh tubuh. Demikian pula kita harus siap untuk berpisah dengan apapun yang menyebabkan kita berdosa dan yang tak terhindarkan dan mengarahkan pada kematian rohani. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus memperingatkan kita tentang tanggung jawab yang mengerikan dalam tanda petik, yaitu bahwa kita tidak boleh menjadi batu sandungan di jalan orang lain. Yaitu apa? Yaitu tidak memberikan
teladan atau contoh buruk yang dapat menuntun orang lain ke dalam dosa. Orang-orang muda misalnya, orang-orang muda beriman yang masih sangat rentan terhadap contoh buruk dari mereka yang beriman teguh, dari mereka yang beriman sudah lebih lama, dan mereka yang seharusnya mengajarkan teladan atau contoh iman yang baik. Yesus mengajarkan bahwa kebenaran melibatkan penanggapan dalam setiap situasi dalam hidup dengan cara memenuhi hukum Allah, tidak hanya secara eksternal tetapi juga internal. Yesus berkata bahwa keinginan jahat itu muncul dari dalam hati. Itulah sebabnya dosa perzinahan yang harus dibenahi pertama adalah apa yang ada dalam hati. Tempat di mana tidak hanya emosi ada di sana, tetapi juga pikiran, kehendak, niat. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, maksud dan cita-cita Allah sejak awal adalah agar pria dan wanita tidak dapat dipisahkan dalam pernikahan. Mereka menjadi satu daging. Cita-cita itu ditemukan dalam persatuan Adam dan Hawa yang tak terpatahkan. Mereka diciptakan untuk satu sama lain dan bukan untuk orang lain. Mereka adalah pola dan simbol bagi semua yang akan datang. Dalam Injil kita dengarkan juga Yesus mengutarakan soal Musa yang mengizinkan perceraian sebagai konsensi, mengingat cita-cita yang hilang. Yesus kemudian menetapkan tujuan yang agung dari menikah itu di hadapan mereka yang mau menerima perintahnya. Yesus memberikan rahmat dan kuasa Roh Kudus-Nya pada mereka yang berusaha mengikuti jalan kekudusannya, jalan kebenaran, jalan kesempurnaan dalam kehidupan mereka, baik untuk mereka yang memilih menikah maupun untuk mereka yang memilih selibat atau tidak menikah. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam Kristus, jika kita ingin hidup benar seperti yang Tuhan inginkan bagi kita, maka kita harus mengetahui dan memahami maksud perintah Tuhan bagi kita dan memutuskan dalam hati kita untuk menaati Tuhan saja. Melalui karunia dan karya Roh Kudus, Tuhan menuliskan hukumnya, perintahnya dalam hati kita dan memberi kita kuasanya untuk menjalani jalan kebenaran, kekudusan, mengikuti dan menjalani jalan kesempurnaan. Pertanyaan buat kita, apakah kita percaya pada kasih Tuhan dan membiarkan Roh Kudus-Nya memenuhi kita, memenuhi hati kita dengan rasa haus akan kekudusan dan kebenaran di setiap bidang kehidupan kita? Saudara dan saudariku terkasih, semoga kita setia dan terus berkomitmen untuk berjuang menjadi sempurna atau mendekati kesempurnaan yang adalah Tuhan sendiri. Amin. Mari kita berdoa, kita mohon kekuatan dari Tuhan. Tuhan Yesus, hidupkanlah semangat cinta di dalam diri kami. Tanamkan dalam diri kami cinta yang lebih besar dan rasa hormat terhadap perintah-perintah-Mu. Beri kami hasrat yang membara untuk menjalani kehidupan kekudusan, kesempurnaan dan kebenaran. Sucikan pikiran, keinginan dan niat kami yang kami miliki hanya menginginkan apa yang menyenangkan hati-Mu dan sesuai dengan keinginan serta kehendak-Mu. Amin. Mari kita mohon berkat Tuhan, Tuhan sertamu dan sertamu juga. Kita sekalian dan semua orang yang kita sayangi, segala usaha, karya dan rencana kita dilindungi, dibimbing dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum.